Burung pungguk malam bercerita, kisah merindu alam semesta, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Bayarlah kewajibanmu kepada mereka. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam Pranekarsi Hari Biasa Minggu Biasa ke-19, Senin 8 Agustus 2022. Gereja mengadakan peringatan wajib Santo Dominikus, pendiri Ordo Pangkhotbah, seorang imam. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, Memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka Yesus berkata kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Sebuah teladan kebaikan hati dan sikap sangat mengerti apa yang menjadi pergumulan dan juga perjuangan orang-orang di sekitarnya, bahwa Yesus meskipun tidak harus membayar pajak, tidak terikat kewajiban untuk membayar pajak, tetapi demi menjaga supaya tidak menjadi batu sandungan, Dia akhirnya memutuskan menyuruh Petrus untuk membayar pajak. Dan kiranya semangat dan teladan pemikiran yang demikian juga perlu kita bina, perlu kita tumbuhkan, kita kembangkan di dalam hidup kita, bahwa kita bukan hanya hidup dan bertindak berdasarkan aturan dan logika pikiran manusiawi belaka, tetapi moga-moga kita juga mengembangkan pola pikir dan sikap hati, sehingga kita mengupayakan yang baik, mengupayakan yang benar, mengupayakan juga supaya orang lain untuk senantiasa merasakan sukacita dan kegembiraan yang berasal dari Tuhan. Bukan kita justru bermain dengan logika, bermain dengan aturan yang kadang-kadang bisa menjerumuskan dan juga bisa mengarahkan kita kepada situasi dan perasaan yang tidak sesuai, tidak searah dengan jalan cinta kasih, dengan sikap belas kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Kita dipanggil untuk menggunakan akal budi secara baik, kita dipanggil untuk mengikuti hukum dan peraturan dengan patuh dan taat,
tetapi moga-moga juga ada cinta kasih, ada hati, ada perasaan yang selaras dengan kehendak Allah, dengan perasaan Tuhan di dalam hidup kita. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.